Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di sini ada beberapa kenyataan-kenyataan pahit loh. Saya memang juga nggak suka membicarakannya, tetapi harus saya bicarakan karena ini juga demi kebaikan kalian semua para sahabat SP30. Nah, di sini saya sudah research ada 5 kenyataan pahit yang harus kita terima kalau kita mau kaya. Nah, saya hari ini tidak akan berbicara hal yang enak. Saya tidak akan berbicara hal yang menyenangkan hati kalian. Saya tidak akan berbicara hal-hal yang sifatnya itu mengelus-ngelus telinga kalian, menyenangkan hati kalian. Tapi saya akan berbicara hal-hal yang sifatnya fakta. Sifatnya itu kenyataan. Tapi sebelum saya buka, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Dan jangan lupa support terus channel ini menjadi channel edukasi, motivasi, entrepreneurship terbesar di Asia bahkan di dunia. 3, 2, 1, thank you. Yang pertama, kalau kamu harus mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesan. Betul. Loh Pak, berarti kita harus gagal dulu Pak sebelum meraih sukses. Saya hari ini nggak suka pakai kata gagal, tapi saya suka menggunakan kata jatah atau kuota kegagalan atau kuota yang harus Anda habiskan. Seringkali saya sudah bicara bahwa hidup itu seperti teh pahit dan teh manis. Pertanyaan saya, kamu mau habiskan yang mana dulu? Kamu nggak bisa cuma mau ngabisin teh manis tapi nggak mau minum teh pahit. Nggak bisa. Hidup itu ibarat minum 2 teh. Nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kamu juga nggak bisa minum teh pahit aja tapi tanpa minum teh manis. Nggak bisa. Karena dunia ini ada hukum sebab dan akibat. Ada hukum tabur dan tuai. Jadi kalau kamu minum yang pahit, suatu hari kamu berhak minum yang manis. Begitu juga kalau kamu minum yang manis, kamu berhak, bahkan harus nggak bisa menghindari yang pahit. Karena gagal dan sukses itu satu paket. Saya ulangi, gagal dan sukses satu paket. Kamu nggak bisa cuma milih paket, saya mau sukses aja, saya mau enak aja, saya mau kaya aja. Nggak bisa. Nah, yang membedakan orang sukses sama orang gagal, sukses dan gagal itu bedanya itu di sini. Kalau sukses itu, mereka nganggap gagal itu sebagai pembelajaran. Gagal itu sebagai edukasi. Bangkrut itu nggak ada, bangkrut itu pelajaran. Oh ini uang sekolah. Nah seperti itu. Nah jadi kalau kamu memang, ini fakta, kenyataan pahit. Kalau kamu memang mengalami sukses yang besar, ya kadang-kadang kamu harus berpahit-pahit dulu. Gitu. Ya, jadi belajar sepeda itu pasti jatuh dulu. Nggak mungkin Anda belajar sepeda langsung mulus, nggak mungkin. Nggak ngalami jatuh. Belajar jalan pun kamu juga pasti pernah jatuh kan. Lari pun juga pasti pernah jatuh. Sama. Ya kan? Jadi itu suatu fakta kenyataan pahit yang nggak bisa Anda hindari. Jadi kalau saat ini hidup Anda sedang berat, hidup Anda sedang jatuh, saya sudah punya banyak puluhan video, silahkan ditonton, semoga menguatkan kalian. Dan ingat, roda tidak selalu di bawah. Roda harus di atas juga suatu hari. Dan roda juga tidak selalu di atas, kadang-kadang dia juga berputar di bawah. Ingat, kalau di bawah jangan terlalu galau, kalau di atas jangan terlalu sombong. Oke? Nah, itu kenyataan yang pertama. Kenyataan pahit yang kedua. Kamu bisa meniru ide orang lain, tapi kamu belum tentu bisa meniru keberaniannya. Nah, jadi gini, kita nggak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang kalau Anda hari ini posting sesuatu di sosmed, kalau menarik, dikopas sama orang lain. Anda hari ini jualan makanan, kuliner, nggak lama lagi kompetitor Anda minggu depan sudah jualan makanan yang sama. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, bukankah ini sekarang zaman meniru? Ya kan, Anda punya ide brilian, sementara lagi pasti ditiru orang lain. Nah, masalahnya Anda ini suka jengkel, ide Anda ditiru orang lain. Ide Anda di copy paste sama orang lain. Anda selalu melihat sebentar terus ditiru orang lain. Tapi ingat, orang boleh meniru ide kamu, boleh meniru. Tapi pesan saya satu, orang tidak bisa meniru keberanianmu. Orang tidak bisa meniru kreativitasmu. Tidak bisa. Karena setiap kali orang meniru, belum tentu dia mengerti siapa orang yang menjalankan di balik itu. Dia pasti punya suatu ide, dia pasti punya suatu konsep, dia pasti punya satu keberanian yang tidak bisa ditiru orang lain. Jujur, keberanian nggak bisa ditiru. Orang cuma beraninya di mulut, tapi keberanian di eksekusi dunia nyata nggak berani. Karena keberanian itu pasti melatih proses. Dan ini kenyataan pahit. Ya, percaya sama saya, kalau barangmu laris, nggak lama lagi pasti ditiru. Ya, kalau idemu brilian, nggak lama lagi pasti ditiru. Itu kenyataan pahit. Dan jangan hindari itu. Karena ketika kamu hari ini sudah
siap menghadapi persaingan, maka mental kamu harus siap. Kalau sebentar lagi idemu ditiru orang lain. Tapi satu yang nggak bisa ditiru, proses hidupmu, keberanianmu. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa teman, saudara, sekeluarga tidak akan sependapat. Itu kenyataan pahit ketiga. Jadi niscaya sama saya, ketika hari ini Anda sedang melakukan sesuatu, orang tua pasti melarang. Ya, aduh janganlah kamu sekolah dulu. Ya. Hidup itu intinya itu nggak lepas dari nasihat. Nanti kalau kamu sudah menikah, ditanya gini, ini hukum sosial ya. Kamu belum menikah, kamu ditanya, belum, kapan punya pacar? Sudah punya pacar, belum, kapan kamu menikah? Sudah menikah, kapan kamu punya anak? Sudah punya anak satu, kapan punya anak kedua? Sudah punya anak dua, kapan punya anak ketiga? Nggak ada habis. Nah, ini hukum sosial yang tidak pernah akan berhenti. Nanti sudah punya anak tiga, kamu rumahnya masih tinggal sendiri atau sama mertua? Nggak ada habisnya. Nanti sudah punya rumah sendiri, kok rumahmu kecil? Kasihan. Kamu nggak cukup ini anak kamu, kok nggak pindah ke rumah yang lebih besar? Aduh, capek. Nah, intinya jadi gini, ada sebuah lelucon ya. Lelucon itu gini, pernah seorang anak itu ditanya sama orang tua gini, "Nak, kamu kapan menikah?" Iya kan? Karena saking jengkelnya setiap tahun waktu lebaran mungkin ya kan. Kalau orang Tionghoa mungkin Imlekan gitu ya. Jadi setiap tahun waktu lebaran atau Imlekan ditanya terus, "Nak, kapan kamu punya pacar? Kapan kamu menikah?" Nah, anak muda ini saking jengkelnya ditanya masalah pasangan terus, lama-lama waktu ke pemakaman orang tua ini juga ditanya gitu. Ya, Nak, ya kan, kapan giliran kamu menikah? Waktu setiap kali lebaran ditanya gitu. Sekarang giliran ada duka cita, dia ngomong sama orang tua itu. Ini giliran saya udah selesai. Sekarang waktu pemakaman, hei orang tua kapan giliran kamu? Gitu. Ini ada sebuah bahasa kejengkelan yang mana anak itu saking jengkelnya ditanya terus. Ini sebuah joke ya, tapi kenyataan bahwa itu namanya hukum sosial, social law. Hukum yang tidak pernah akan ada habisnya dan memang menjengkelkan. Dan saya selalu berpesan bahwa mereka pasti tidak sependapat. Selama Anda itu yakin dan kamu jalani, punyalah prinsip go ahead. Anda nggak bisa hari ini cuman menyenangkan semua orang, menyenangkan saudara, menyenangkan family, menyenangkan orang tua. Nggak bisa Anda menyenangkan semua orang, termasuk menyenangkan pasangan. Kadang-kadang Anda memang tidak sependapat, nggak apa-apa. Yang terpenting kalau Anda yakini, niscaya suatu hari itu akan terjadi kenyataan. Yang keempat, jangan menunggu dicintai baru mencintai. Tapi cintailah orang lain, maka Anda akan dicintai. Nah ini benar. Karena mencintai itu masalah giving. Anda nggak bisa berharap orang cuma mencintai kamu, nggak bisa. Karena pencinta itu perlu pengorbanan. Mencintai pekerjaan contohnya, itu perlu pengorbanan. Kamu nggak bisa hari ini berharap karyawan kamu mencintai produk yang kamu jual, toko yang kamu buat, perusahaan yang kamu bikin. Nggak bisa. Kalau bosnya sendiri nggak mencintai pekerjaannya, nggak bisa. Kamu harus cintai karyawan kamu, baru karyawan kamu akan mencintai kamu. Kamu nggak bisa cuma menganggap karyawan itu komoditi, nggak bisa. You must love them. Ya kan? Perlakukan mereka dengan baik. Niscaya karyawan itu akan senang. Begitu juga pasangan. Kamu jangan menunggu, kenapa kamu kok hari ini enggak? Jangan meminta. Gitu loh. Tapi itu tunjukkan care. Kalau memang pasangan kamu nggak suka diganggu, ya jangan ditelepon. Mungkin dia lagi sibuk, lagi apa, jangan curigaan terus. Karena nggak ada pasangan yang suka dicurigai gitu loh. Ya kan? Kalau curiga itu kan meminta menuntut. Nggak bisa. Karena mencintai itu masalah giving. Oke? Yang kelima, yang terakhir, kenyataan pahit, yaitu semuanya berubah, bahkan bisa dalam hitungan detik. Ini memang sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kita pungkiri bahwa segala sesuatu itu bisa berubah dalam hitungan detik. Terkadang teman baik kita aja yang nggak kita sangka-sangka dari kecil bisa berubah setelah dia berumah tangga. Terkadang pasangan kita aja bisa berubah. Terkadang orang kepercayaan kita aja bisa berubah. Nah, intinya satu, hidup itu harus selalu beradaptasi. Jangan pernah nunggu baru bergerak, tapi bergeraklah. Niscaya akan ada suatu kemudahan, akan ada suatu keajaiban terjadi. Dan kenyataan Pak ini Anda menunggu. Menunggu. Yang ada adalah Anda menjadi busuk. Jangan pernah menunggu. Ya, jadi mulai dari sekarang jangan pernah menunggu. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Ini kenyataan pahit. Kalau Anda nggak percaya, seringkali kita itu berharap. Kalau Anda terus berharap, apa yang terjadi? Yang ada adalah kekecewaan. Di buku saya, Badai Pasti Berlalu, ini sudah sangat tertulis jelas. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis. Menulislah Anda akan semakin terinspirasi. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah Anda akan semakin kaya.
Sudah saya tulis semua di sini. Intinya Anda hari ini harus giving. Ketika Anda bisa giving, Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak Anda duga. Demikian video saya kali ini. Ini kenyataan-kenyataan pahit sudah saya bongkar semua. Kalau Anda bisa terima, silakan. Kalau senang, jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan. Ada 2 video di sini, silakan ditonton. Dan jangan lupa, selalu salam hebat. Luar biasa.